Halo semuanya, anak-anak. Pagi ini kita akan membahas materi tentang teknik pengolahan makanan dari produk sampingan bahan baku perikanan dan peternakan untuk kelas 11 semester 2 mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Yuk kita simak penjelasan berikut. Dan untuk IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensi, yang pertama adalah peserta didik mampu memahami teknik pengolahan makanan dengan bahan sampingan. Yang kedua, mampu memahami pengertian kemasan produk dan memahami tujuan dari kemasan produk. Ya, beberapa jenis produk olahan pangan dari hasil samping dengan bahan baku perikanan dan peternakan telah dikenal sejak dulu, seperti sup ceker ayam, lalu ada gulai kepala ikan kakap, sup kepala ikan, kerupuk kulit, dan sebagainya. Nah, saat ini dikembangkan juga produk olahan sampingan dari bahan perikanan dan peternakan berupa cemilan seperti keripik ceker ayam, kerupuk kulit, pangsit tulang ikan, dan masih banyak yang lain. Nah, olahan tersebut umumnya dibuat untuk memaksimalkan pengolahan dan menambah variasi jenis olahan pangan dari hasil perikanan dan peternakan menjadi produk pangan sehingga bermanfaat guna memenuhi kebutuhan pangan bagi kehidupan kita serta untuk meningkatkan nilai ekonomis dari hasil samping pengolahan perikanan dan peternakan tersebut. Ya, untuk teknik pengolahan makanan hasil samping dari bahan perikanan dan peternakan dapat dilakukan dengan melalui beberapa proses seperti menggoreng, lalu dikeringkan, direbus, dan juga digiling ya. Untuk yang pertama adalah pengolahan dengan cara menggoreng, yaitu cara memasak makanan dengan menggunakan minyak atau lemak sebagai medium pengantar panasnya. Nah, ada beberapa contoh makanan yang dimasak dengan teknik menggoreng seperti ikan laut, daging ayam, keripik ceker, dan lain sebagainya. Lalu kita masuk ke tahap yang pengeringan. Pengeringan merupakan salah satu metode yang paling lama atau tertua untuk pengawetan bahan pangan. Nah, di sini bahan pangan akan mengalami penurunan kadar air sampai kadar air yang ingin kita tentukan. Lalu di tahap ini juga makanan lebih akan lebih awet ya, karena organisme pembusuk tidak dapat berkembang biak dengan baik. Lalu tahap yang selanjutnya adalah tahap perebusan, yaitu proses pemasakan bahan baku dengan menggunakan media air panas. Nah, di sini perebusan bertujuan untuk mematangkan bahan pangan sehingga memperoleh sifat organoleptik ya, seperti warna, rasa, aroma, dan tekstur dari bahan yang kita inginkan. Dan selanjutnya adalah tahap penggilingan. Ya, untuk pengolahan dengan tahap penggilingan adalah biasanya tulang-tulang ikan atau tulang hewan lainnya digilingkan dan dijadikan tepung untuk membuat suatu produk tertentu seperti itu. Ya, untuk tahapan pengolahan makanan atau produk makanan dari hasil peternakan dan perikanan, tujuannya adalah untuk membuat produk pangan lebih bervariatif dan memaksimalkan produk hasil peternakan dan perikanan dengan prosedur pengolahan yang relatif mudah dan biaya yang sangat terjangkau. Nah, ada beberapa cara untuk atau tahapan yang harus dilakukan untuk membuat suatu produk olahan. Yang pertama adalah kita harus merencanakan produk olahan apa yang akan kita buat. Lalu yang kedua, jika sudah menemukan ide tersebut, kita bisa mempersiapkan alat dan bahannya, dan kita bisa melanjutkan ke tahap proses pembuatan, dan yang terakhir adalah tahap selesai dan kita bisa lanjut ke proses pengemasan. Oke, selanjutnya dari pengemasan kita juga bisa langsung melakukan tahap distribusi atau pengiriman ke pasar-pasar atau ke target yang sudah kita tuju. Nah, setelah itu kita akan membahas pengertian dari kemasan. Nah, mungkin sebagian dari kita atau kita semua sudah sering mendengar kemasan. Apa sih yang dimaksud dari kemasan? Nah, di sini sih kita akan membahas lebih dalam ya tentang kemasan. Yang pertama adalah kemasan suatu produk memiliki banyak arti. Ya, selain sebagai wadah atau pembungkus yang berguna,
Kemasan juga dapat digunakan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan pada bahan yang dikemas atau yang dibungkus, atau bisa dikatakan sebagai pelindung dari produk lah, itu bisa dikatakan sebagai itu. Lalu adakah tujuan dari kemasan? Ada. Tujuan dari kemasan bisa kita kategorikan sebagai berikut. Yang pertama adalah kemasan dapat memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan, yaitu kemasan dapat melindungi produk dalam proses pengiriman dari produsen ke konsumen, dari pembeli ke penjual. Dan yang kedua, kemasan dapat mendukung program pemasaran. Nah, melalui kemasan, identifikasi produk akan jadi lebih efektif dengan sendirinya ya, mencegah juga terjadinya penukaran terhadap produk lain. Ya, lalu di sini dijelaskan bahwa kemasan dapat dijadikan sebagai faktor untuk meningkatkan laba perusahaan atau keuntungan perusahaan. Nah, manfaat pengemasan produk makanan sebagai berikut. Yang pertama adalah produk yang dikemas biasanya lebih bersih, menarik, dan tahan lama ya. Tahan dari kerusakan akibat cuaca. Lalu, kemasan termasuk ke salah satu pembeda ya. Jadi antara produk satu dengan yang lainnya tuh, kemasan menjadikan salah satu ciri yang membedakan antara produk kita dengan produk yang lain. Nah, kemasan yang menarik dapat meningkatkan perhatian konsumen dan pastinya menambah daya tarik dan daya beli ya terhadap produk kita. Dan terakhir adalah kemasan menambah nilai jual produk. Nah, selain dari rasa, jadi kita harus pikirkan juga ya, selain dari rasa, kemasan merupakan satu hal penting yang harus kita pikirkan dalam membuat suatu produk makanan. Ya, salah satu contoh kemasan di sini kita membahas namanya produk sampingan, yaitu bahan-bahan yang samping dari perikanan atau peternakan. Nah, di sini ada ceker, ada kulit ya. Yang mana setiap produk ini mempunyai kemasan yang berbeda-beda. Ada yang hanya dilapisi plastik plastik bening atau plastik kiloan ya, dengan diisi saus dan lebih sederhana tampilannya. Dan ada juga yang di sebelah kanan bawah itu produk yang sama tapi kemasannya berbeda, dia lebih detail, ada gambarnya, ada deskripsinya, ada klipnya ya, yang mana kalau kamu tidak habis sekali makan tuh bisa ditutup lagi tanpa mengurangi eh, apa namanya, nggak alot lah, intinya seperti itu. Dan juga ada di sini produk olahan ceker ya, ceker pedas yang diberi wadah box ya, untuk menjaga agar kuahnya itu tidak tumpah. Dan juga ada eh, produk ceker yang diberikan di dalam sebuah cup. Nah, yang mana ini adalah salah satu contoh dari kemasan ya, produk sampingan dari bahan ikan dan peternakan. Ya, tadi kita sudah membahas tentang teknik pengolahan makanan dan juga kita sudah membahas tentang kemasan, pengertian kemasan, fungsi kemasan, dan jenis kemasan. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu proses pembelajaran kalian di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi pekan depan. Untuk tugas, kalian bisa cek langsung di Google Classroom. Terima kasih, bye semuanya.